Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat, Ibu Fijriani MTD Kons selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling, dan tak lupa kepada teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang penilaian dalam konseling, tindak lanjut, dan mengakhiri konseling. Perkenalkan, anggota kami yang terdiri dari Anissa Nurwahidah, Anissa Zahwa, Nur Fadilah, dan Sri Winingsih. Kepada teman-teman, kami persilahkan untuk menyimak materi berikut ini. Perkenalkan anggota kami yang terdiri dari Anissa Nurwahidah, Anissa Zahwa, Nur Fadilah, dan Sri Winingsih. Kepada teman-teman, kami persilahkan untuk menyimak materi yang kami sampaikan berikut ini. Apa itu konseling per orang? Konseling per orang adalah satu, layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengetasan masalah pribadi klien. Kedua, dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialaminya. Jadi, konseling per orang ini ialah layanan antara seorang konseling dan seorang klien yang dilaksanakan secara privasi dan hal-hal masalah yang dialami seorang klien agar seorang konselor memberikan suatu dorongan atau motivasi dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya, penilaian dalam konseling per orang dilakukan melalui satu, penilaian segera, yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengetahui perolehan peserta didik yang dilayaninya. Jadi penilaian segera ini ialah penilaian yang jenis layanannya itu adalah pendukung dalam bimbingan konseling untuk mengetahui apa yang diperoleh oleh peserta didik. Selanjutnya, nomor 2, penilaian jangka pendek atau Laijepen, yaitu penilaian dalam jangka waktu tertentu setelah satu jenis layanan atau kegiatan pendukung diselenggarakan untuk mengetahui dampak layanan terhadap klien. Jadi setelah kita mengetahui dan memperoleh layanan untuk peserta didik, penilaian segeranya, maka kita harus melakukan penilaian jangka pendek agar kegiatan pendukung dalam bimbingan konseling ini berdampak baik buruknya itu terhadap klien. Sebagai konselor kita harus mengetahuinya. Selanjutnya nomor 3, penilaian jangka panjang atau Laijapam, yaitu penilaian dalam jangka waktu tertentu 1-6 bulan setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan pendukung diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh dampak terhadap klien. Di nomor 3 ini, penilaian jangka panjang itu tidak hanya mengetahui jangka pendeknya saja, namun kita harus mengetahui untuk layanan seorang klien ini jangka panjangnya akan baik buruknya itu seperti apa. Tindakan lanjut secara umum, proses konseling terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1, tahap awal atau tahap mengidentifikasikan masalah. Jadi dalam tahap awal ini kita harus mengetahui permasalahan apa yang dihadapi seorang klien. Selanjutnya saat kita mengetahui permasalahan itu, tindakan yang harus kita lanjutkan adalah tahap inti atau tahap kerja. Saat ini permasalahan yang kita ketahui itu kita harus mengetahui apa dan seperti apa metode yang harus kita lakukan untuk permasalahan tersebut. Dan saat kita sudah mengetahui masalahnya, saat kita tahu bagaimana cara untuk
menjelaskan permasalahan itu dan menyelesaikan permasalahan itu, maka tahap akhirnya adalah tahap perubahan dan tindakan. Bagaimana agar permasalahan ini selesai dan tindakan selanjutnya itu harus seperti apa, maka kita harus mengetahui sebagai konselor dan memberitahu kepada klien tindak lanjutannya seperti apa. Tahap awal atau tahap mendefinisikan masalah. Tahap ini terjadi dimulai sejak konseli menemui konselor, hingga berjalan sampai konselor dan konseli menemukan masalah konseli. Pada tahap ini, beberapa hal perlu dilakukan. Di antaranya, 1. Membangun hubungan konseling yang melibatkan konseli atau report. Yang kedua, memperjelas dan mendefinisikan masalah. 3. Membuat penaksiran dan penjajakan. 4. Menegosiasikan kontrak. Apa itu tahap 2 atau tahap inti atau tahap kerja? Setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap kerja. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, di antaranya 1. Menjelajahi dan eksplor masalah konseli lebih dalam. 2. Konselor melakukan reassessment atau penilaian kembali. Dan 3. Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Kita lanjut ya teman-teman. Apa itu tahap akhir atau tahap perubahan dan tindakan? Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu 1. Konselor bersama konseli membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. 2. Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. 3. Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling atau penilaian segera. 4. Membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Menurut Taufik dan Yenika Meli tahun 2012, tindak lanjut konseling hendaklah didasarkan dari hasil penilaian penyelenggaraan konseling. Hasil penilaian ada kemungkinan berkenaan dengan 4 hal. Lanjut lagi ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama, konseling telah dapat berjalan dengan baik dan telah menghasilkan keputusan yang sesuai dengan masalah yang dialami oleh klien. Lalu yang kedua, akhir pembicaraan konseling diketahui bahwa masalah yang dialami klien bukan bidang keahlian konselor. Lalu yang ketiga, masalah klien adalah bukan wewenang konselor, seperti masalah pidana. Nah, dalam hal ini, konselor dapat sesegera mungkin memutuskan hubungan konseling. Lalu yang keempat, apabila klien enggan untuk melaksanakan keputusan konseling tanpa batas waktu yang jelas. Dalam menanggapi kondisi ini, konselor hendaknya menerapkan teknik no excuse atau tidak ada maaf. Dalam artian, sekali-kali konselor tidak menerima alasan-alasan yang dikemukakan klien tersebut. Nah, untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari latihan yang dilakukan, maka adalah amat perlu sekali menyelenggarakan beberapa usaha tindak lanjut. Nah, misalkan tindak lanjut ini dapat dilakukan dalam bentuk satu atau serangkaian pertemuan singkat. Nah, dalam pertemuan ini para peserta dapat bertukar pengalaman
dalam menggunakan keterampilan-keterampilan yang dipelajari, meminta dorongan dan pengarahan lebih lanjut, atau meminta bantuan dalam meningkatkan keterampilan yang telah dipelajari. Bentuk lainnya yaitu adalah para peserta saling mengemukakan pengalaman kepada teman sejawat, atau jika mereka telah benar-benar berpengalaman dan benar-benar merasa mampu mengajar sejawat yang lain tentang keterampilan yang dimaksud. Nah, dengan tindak lanjut para peserta dimungkinkan untuk dapat lebih mengenal orang lain, berpandangan lebih luas, lebih mau lagi menghadiri latihan-latihan seperti itu. Nah, tindak lanjut itu penting sekali untuk memperkuat dampak latihan dan merangsang untuk mau terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki. Oke, lanjut ke pengakhiran proses konseling. Sebenarnya kegiatan apa aja ya yang dilakukan saat pengakhiran proses konseling ini? Lalu, apa aja sih yang ingin dicapai ketika pengakhiran proses konseling? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, jadi sebenarnya kegiatan mengakhiri konseling pada dasarnya adalah seni masing-masing konselor. Namun penting diperhatikan bahwa hendaknya klien pada saat meninggalkan pertemuan konseling memiliki kesan yang positif tentang konseling yang dijalani dan juga terhadap pribadi konselor itu sendiri. Nah, maka dari itu ada baiknya konselor melakukan hal-hal berikut ini. Dicatat ya teman-teman. Oke, yang pertama, konselor menegaskan peranan penting klien untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disimpulkan oleh konselor di bagian akhir dari konseling. Konselor dapat berkata bahwa keberhasilan klien keluar dari masalahnya tergantung dari usaha klien menjalankan keputusan hasil konseling secara baik. Nah, oleh karenanya, selanjutnya konselor meminta agar klien memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan keputusan tersebut. Dalam artian, berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan tidak mudah putus asa. Lalu yang kedua, konselor dapat memberikan dorongan dan semangat kepada klien dan juga menempatkan harapan konselor terhadap klien. Misalnya dengan mengatakan bahwa keberhasilan dan kebahagiaan yang diraih oleh klien adalah juga keberhasilan dan kebahagiaan konselor juga. Nah, dalam arti konselor merasa berhasil membantu klien melalui proses konseling yang dijalaninya. Lalu yang ketiga, konselor mendoakan agar apa yang dilakukan klien dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Misalnya, konselor dapat mengatakan, "Saya doakan semoga Anda dapat menjalankan rencana-rencana kegiatan yang sudah kita putuskan dalam konseling tadi, dan Tuhan memberikan kemudahan kepada Anda dan tidak banyak menemukan kendala, serta Anda dapat keluar dari situasi masalah yang sedang Anda alami pada saat sekarang ini." Lalu yang keempat, konselor membuka kesempatan kepada klien untuk memperoleh layanan konseling berikutnya apabila di kemudian hari klien membutuhkannya. Dalam hal ini, konselor dapat mengatakan bahwa apabila suatu waktu Anda membutuhkan layanan konseling lagi, Anda dapat menemui saya di tempat saya ini ya, tentunya pada hari-hari sebelumnya dengan janji yang kita sepakati. Karena itu, Anda dapat mendaftar atau menghubungi saya melalui SMS pada nomor HP saya ini, sambil konselor memberikan kartu nama kepada klien. Lalu yang kelima, konselor mengakhiri konseling dengan cara menyampaikan, "Selamat ya," sambil mengulurkan tangan untuk menyelami klien. Bagi klien,
tangan yang berjenis kelamin sama dengan konselor. Konselor juga memberikan sentuhan fisik seperti menepuk dengan lembut punggung klien sambil mengantar klien ke pintu ruangan konseling. Oke, untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana pengakhiran proses konseling, di slide selanjutnya kami melampirkan contoh pengakhiran proses konseling. Nah, selama berkonseling tadi saya menyampaikan bahwa keberhasilan kamu dalam menyelesaikan permasalahan itu tergantung dari kamu mau berkomitmen tinggi atau tidak dengan keputusan kamu dalam menyelesaikan permasalahan kamu. Dan keberhasilan kamu itu juga tergantung dari konselor. Jika kamu berhasil, dan saya juga merasa ikut bahagia dengan keberhasilan kamu dalam terkeluarkan dari masalah kamu. Dan saya doakan semoga kamu bisa menyelesaikan keputusan hasil baik konseling kamu itu, dan semoga Tuhan merencanakan semuanya, diberikan kemudahan dan tidak ada kendala apapun, dan bisa keluar dari masalah tersebut. Dan apabila kamu ingin berkonseling lagi dengan saya, kamu bisa menghubungi saya dan kita bisa berjanji di tempat kita yang biasa ini atau di tempat lain, nanti kita kesepakati bersama. Dan saya meminta maaf apabila selama berkonseling ada kata-kata saya kurang berkenan ataupun sikap-sikap saya tidak mengenakan hati. Saya meminta maaf sebesar-besarnya dan semoga kamu merasa senang berkonseling dengan saya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan yang udah dijelasin tadi itu jadi konselor perlu melakukan apakah konseling yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik atau tidak. Nah, dalam penilaian konseling dapat dilakukan dengan penilaian proses dan juga penilaian hasil. Penilaian proses menyangkut dengan bagaimana dilakukan penilaian proses konseling yang dijalani bersama klien, apakah dapat mencapai sasaran yang diinginkan atau masih belum. Tindakan lanjut konseling hendaknya didasarkan dari hasil penilaian penyelenggaraan konseling. Pikiran itu seperti otot. Semakin sering Anda latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.